What's next? Dan apa selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, mungkin video ini dibuat sebagai proses pembelajaran bagi kami sebagai pemula dalam belajar menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tema kita mengangkat sebuah judul tentang keteladanan. Teladan. Saudara, sebagai manusia hari ini kita hidup di zaman yang sangatlah modern, sangat luar biasa, sangatlah hebat dan sangatlah canggih yang kita rasakan pada hari ini. Ilmu pengetahuan sudah berkembang sangat pesat, di mana manusia sudah berhasil memanfaatkan berbagai macam ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, mana manusia bisa berkolaborasi, berinteraksi, berhubungan dengan sesama manusia dengan berbagai macam media yang ada pada hari ini. Hari ini mungkin dikenal dengan istilah abad ke-21. Saudara, ketika kita melihat begitu canggih, begitu hebatnya perkembangan hari ini, segala sesuatu sangatlah mudah untuk diakses. Tapi kita melihat dan kita merasakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yang mulai berkurang itu ialah keteladanan atau contoh yang mesti kita contoh di tengah-tengah kehidupan. Agama kita, agama Islam menyampaikan, kalau kamu ingin mencari teladan atau contoh, maka kiblat kita ialah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sangat jelas dalam surat Al-Ahzab ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah itu contoh yang baik bagi dirimu. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang percaya akan datang hari kiamat, maka contoh atau kiblat dalam kehidupannya ialah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena ada 4 karakter yang beliau terapkan di tengah-tengah kehidupan kota Mekah dan kota Madinah pada masa itu. Sangat populer. Kita kenal, kita belajar ketika di SD, di MDA. Apa itu? Karakteristik Rasulullah itu ialah, pertama, Rasulullah siddiq, benar, tidak dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dusta, tidak bohong, perkataannya benar. Apa yang disampaikan itu semuanya benar. Apapun, sedetail apapun, beliau tidak bohong. Maka kita sebagai umat, maka kita mesti mencontoh itu.
teladan, tidak dusta, tidak bohong. Yang kedua, karakteristik Rasulullah Muhammad SAW ialah amanah, tidak menyia-nyiakan, bertanggung jawab. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi hari ini kita melihat begitu antusiasnya manusia atau sebagian kelompok orang untuk memikul sebuah jabatan. Tapi ketika jabatan itu sudah didapatkan, maka tidak jarang manusia itu menyia-nyiakan tanggung jawab dari yang dia pikul itu. Kita lihat, ketika seseorang mengejar-ngejar sesuatu, katakanlah itu sebuah jabatan, pangkat, berbagai macam upaya dilakukan. Tetapi sesudah jabatan itu didapatkan, what's next? Dan apa selanjutnya? Cerita hanya tinggal cerita. Ucapan hanya sekedar ucapan. Orang-orang hari ini berlomba-lomba. Pengurus, katakanlah itu sebuah organisasi, dia janji menyampaikan, berlomba, ucapkan, kalau saya terpilih nanti sebuah organisasi ini akan kita angkat, akan kita lakukan pembenahan. Tapi setelah diangkat, ya cerita tinggal cerita. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memimpin umat Islam pada masa itu, bahkan Rasulullah itu bukan hanya sekedar memimpin umat, tapi beliau juga memimpin sebuah pemerintahan. Sangat kita kenal itu, beliau berhasil menyatukan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Semua yang dikerjakan bertanggung jawab. Dan coba kita lihat hari ini, orang-orang berlomba-lomba. Dan yang ketiga, Rasulullah atau karakteristik Rasulullah itu ialah fatanah, cerdas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, meski cerdas, meski pintar, bagaimana caranya itu kita dapatkan? Belajar. Hari ini kita mesti belajar. Zaman sudah canggih. Kalau tidak belajar, kita akan ketemu. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan ditinggalkan, bahkan tertinggal dengan kebodohan-kebodohan yang kita miliki. Cobalah kalau hari ini manusia tidak mampu mengupgrade dirinya, maka dia akan tertinggal teknologi. Orang sudah menggunakan media sosial. Orang sudah belajar dari IT itu, sudah belajar dari teknologi. Maka kita mesti fatanah, cerdas. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu cerdas. Apa bukti Rasulullah cerdas? 6.666 ayat, 1000 atau 114 surat, 30 juz, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu semua mampu ditangkap dan mampu dihafal oleh Rasulullah SAW. Luar biasa, cerdas. Dan apa hubungannya dengan kita hari ini? Kita mesti cerdas. Jangan sampai kita bodoh. Sehingga pemerintah pada hari ini sudah menyampaikan kepada kita sebagai penduduk, sebagai warga negara, maka kita mesti belajar. Pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum merdeka, di mana manusia itu mesti menerapkan ilmu pengetahuannya. Dan yang keempat, Rasulullah SAW itu tabligh. Dia menyampaikan.
Sampaikanlah yang baik itu baik, yang benar itu benar. Jadi saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah, maka kita mesti saling ingat mengingatkan, saling sampai menyampaikan, saling ajak mengajak. Kalau ada hari ini teman kita yang tidak sholat, mari kita ajak, yuk sholat. Kalau seandainya ada teman kita hari ini yang tidak mau belajar, ajak. Ikuti proses pembelajaran, baik itu di masjid, di musala, kita belajar, kita upgrade. Apa buktinya kita mesti belajar? Cobalah kita sekali-sekali kita perhatikan kondisi kita sebagai umat, atau katakanlah kita sebagai kaum laki-laki ketika sholat Jumat. Coba kita perhatikan. Masih ada kita temui teman-teman kita, para kaum laki-laki, yang tidak mau mengisi saf yang paling terdepan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak tahu bahwa sholat Jumat itu kita mesti mendahulukan atau kita mengisi saf yang paling di depan. Tapi teman-teman kita masih tidak mau dia maju ke depan. Dia berlomba-lomba untuk duduk di belakang. Jadi artinya bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, marilah kita sama-sama belajar dan marilah kita jadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita, contoh yang baik. Mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang banyak khilaf, yang banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, semua tingkah laku kita, termasuk perbuatan-perbuatan yang baik di atas permukaan dunia ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.